Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi walaqad al-waqti syawmat biyadihi al-wasat bi khairi khalqika sabi umami ya rabbana sholli alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Marto 5, Bapak Sumarji SPB. Yang saya hormati Ibu Kepala BKBGRI 3 beserta Dewan Guru, serta Bapak Ibu Dewan Guru SDN Marto 5 yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi budaya positif untuk pemenuhan di calon guru penggerak angkatan 9 saya sendiri di UPT 1 Pendidikan SDN Marto 5 Purwosari. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap bercurah pribadi dengan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, nanti acara ini nanti kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan nanti dilanjutkan dengan diseminasi budaya tertib, nanti selanjutnya ditutup dengan doa. Bapak Ibu, mari kita buka bersama acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang nanti kita jalani mudah-mudahan lancar, dan ilmu nanti yang akan disampaikan nanti bisa bermanfaat, khususnya untuk kemajuan kita semua, wabil khusus untuk anak-anak atau lembaga yang ada di bawah naungan UPT 1 Pendidikan SDN Marto 5 Al-Hadiniyah wa ala batin sholihah bijai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Marto 5 yang terhormat Bapak Sumarji Sarjana Pendidikan, kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan Guru dan Dewan Guru, yang saya hormati Kumpulan calon guru penggerak Pak Sifat. Pertama, mari ucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini dia masih tetap diberi kesehatan sehingga bisa melakukan pertemuan dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita tujukan kepada kedua kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah memberi contoh atau saudara pada kita pada kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di lembaga kita ini ada CGP, calon guru penggerak. Memang untuk calon guru penggerak istilahnya banyak di sisi atau disuruh daftar untuk menjadi penggerak itu agak kurang semangat. Tapi untuk penyaringan itu memang betul-betul selektif, betul-betul
nggak hanya administrasi saja, tetapi berdasarkan kualitas ya untuk kedepannya. Dan alhamdulillah di sini ada salah satu guru yang bisa diterima menjadi lulus calon guru penggerak. Di dalam guru penggerak ini ya, insya Allah sudah berjalan 3 bulan di dalam menimba ilmu, dan alhamdulillah dampak dari semuanya ini sangat positif ke lembaga SD Martopuro 5 ini. Banyak perubahan yang positif, dan khususnya untuk guru penggerak, calon guru penggerak yaitu Pak Siwa, tetap semangat Pak Siwa ya. Selama 3 bulan sudah ada perubahan, dan untuk insya Allah dalam waktu 6 bulan nanti bisa kelar, dan insya Allah juga bisa memberi motivasi pada Bapak Ibu semua, dan dampaknya nanti sangat positif pada anak didik kita. Dan di sini harapan ya, atau doa ya, mudah-mudahan di sini nanti lebih sangat positif, terutama masalah kebiasaan yang intinya belakangan ini mulai pudar ya. Suatu misal untuk anak-anak, kebiasaan yang harus kita perhatikan yaitu kita harus memberi contoh ya, datang tidak terlambat, sehingga nanti untuk anak-anak juga kita sampaikan bahwa datang juga tidak terlambat. Dan seperti biasanya anak-anak memberi salam kepada Bapak Ibu guru dan saling, dan juga kebiasaan bahwa pada waktu masuk sekolah atau kelas itu harus berbaris ya, dan tidak lupa untuk sebelum belajar anak-anak kita ingatkan selalu berdoa mulai belajar ataupun nanti akan pulang. Dan di sini harapannya setelah periode Pak Siwa nanti sudah kelar, dengan harapan, karena bagaimanapun juga Pak Siwa merupakan motor ya, yang disebut motor ya. Dan dengan harapan mudah-mudahan di sini nanti ada Bapak Ibu guru yang lain ya, itu ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan, tapi ikut daftar menjadi guru penggerak ya. Masih 2 bulan, 3 bulan, 1 penggeraknya juga ada perubahan. Insya Allah nanti kalau Pak Siwa kelar di dalam bertugas selama 6 bulan, di sini ada Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru yang intinya potensi untuk menjadi calon guru penggerak, sehingga nanti bisa merubah ya, cara-cara untuk kita, sehingga bisa lebih maju, lebih intinya mengenal pada anak-anak. Itu aja mungkin dari saya, dan mudah-mudahan Pak Siwa selaku calon guru penggerak tetap semangat, selalu sehat, dan jaga kesehatan Pak Siwa, karena waktu masih lama. Dan dengan penuh harapan nanti tidak hanya selama pendidikan, tetapi menjadi mudah di dalam memajukan pendidikan, khususnya di SD Martopuro 5 Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, dan secara umum untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Saya beri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sumarji Saja Pendidikan, yang telah memberikan arahan support kepada kita semua. Intinya nanti harapan dari Bapak Sumarji ke depannya semua guru yang ada di SDN Wartopo 5 ini semuanya adalah guru penggerak. Terima kasih Pak Sumarji atas supportnya pada saya guru penggerak, calon guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian untuk acara selanjutnya, yaitu diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan langsung. Di sini Bapak Ibu masih semangat ya? Masih semangat dulu ya? Semangat ya, mudah-mudahan ini nanti sampai akhir kita tetap semangat. Langsung saja Bapak Ibu, di sini di diseminasi budaya positif di sini untuk pemenuhan aksi nyata saya di calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan, dan saya berada di UPT Satuan Pendidikan SDN Wartopo 5 Purwosari ini memang disuruh mengimbaskan apa atau menularkan, menyampaikan ilmu yang sudah saya dapat di calon guru penggerak selama hampir 2-3 bulan berjalan ini. Ya ini masih sedikit, jadi meskipun sedikit ini saya memang dituntut untuk menyampaikan melalui diseminasi pada hari ini. Bapak Ibu di sini berkenaan dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah berkenaan dengan budaya positif tadi, sudah mulai luntur katanya Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan budaya-budaya positif yang ada di lembaga SDN Wartopo 5 mudah-mudahan nantinya bisa muncul lagi dan diterapkan tanpa ada bosan-bosannya, dan nanti bisa terpatri kepada hati anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk konsep inti budaya positif di sini ada banyak Bapak Ibu. Ya. Di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol, restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini mungkin saya mau bertanya dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Untuk Bapak Ibu sekarang ini memakai paradigma baru atau paradigma lama cara mengajar Bapak Ibu guru di kelas? Pakai budaya yang mana Bapak? Lama apa baru? Bapak Ibu? Baru, alhamdulillah. Berarti kalau ini gaya pembelajarannya sudah berdiferensiasi. Di sini pembelajaran Bapak Ibu memang ada 2 ya Bapak Ibu. Untuk pembelajaran yang model lama itu kita belajarnya dengan fokusnya itu bukan pada murid tapi pada guru. Jadi guru ini disibukkan dengan sendirinya, murid hanya mendengarkan saja. Ya, guru menerangkan pidato, siswanya hanya mendengarkan saja. Jadi di sini untuk paradigma yang baru ini pembelajarannya berpusat pada murid, ya, berpusat pada murid. Jadi guru di sini hanya sesuai dengan pemikiran KHD, ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan guru ini
bersifatnya yang pertama yaitu guru sebagai penuntut Bapak Ibu. Guru hanya menuntut siswa-siswinya atau murid-muridnya. Ini sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantoro. Untuk yang kedua, guru sebagai contoh atau suri tauladan atau uswatun hasanah, contoh yang baik bagi murid-muridnya. Ya. Kalau seperti yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, guru ini ingarso sumtulodo, ya Pak Cik ya. Ingarso sumtulodo, tuturi ada yani. Untuk yang ketiga, pembelajaran harus berpusat pada murid. Nah, ini yang berpusat pada murid. Di sini disebutkan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik nanti belajarnya ini sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini mohon maaf kalau agak terlihat ya. Nah, ini profil pelajar Pancasilanya. Di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasilanya. Ya, ini harapannya murid-murid kita ini nanti ini ada terwujud di dalam diri anak-anak, tujuan pendidikannya nanti. Bapak Ibu, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sini ada. Nah, yang pertama Bapak Ibu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini pasti Bapak Ibu ya, anak-anak ini di sini beriman, bertakwa. Saya yakin anak-anak karena di sini pedesaan, kulturnya agamis, pasti anak-anak ini juga mempunyai iman dan berketuhanan dan berakhlak mulia di sini. Untuk yang kedua yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini Bapak Ibu, maksudnya berkebinekaan global yaitu di sini karena di Indonesia ini banyak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia, maka ini perlu ada pada jiwa anak-anak. Jadi anak-anak itu lebih cinta kepada budaya-budaya yang ada di Indonesia. Di sini yang dikatakan berkebinekaan global. Untuk selanjutnya yaitu bergotong royong. Nah, bergotong royong ini di sini Bapak Ibu sekalian, ini hubungan antara murid dengan murid. Apa maksudnya Bapak Ibu sih? Berkolaborasi. Ya. Berkolaborasi di sini Bapak Ibu. Berkolaborasi antara murid dengan murid, murid dengan guru. Dan kalau di lembaga itu biasanya kolaborasinya guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan komite, guru atau sekolah dengan wali murid atau paguyuban. Di sini yang dimaksud bergotong royong di situ Bapak Ibu, untuk saling berkolaborasi antara dengan murid. Untuk selanjutnya yaitu mandiri Bapak Ibu. Mandiri di sini siswa dituntut nantinya mandiri. Ya. Untuk selanjutnya berpikir kritis. Anak-anak dituntut untuk berpikir kritis. Saya yakin anak-anak sekarang itu banyak berpikir kritis sampai gurunya itu dikritik. Ya, saking kritisnya. Lah tinggal kita
mengarahkan berpikir kritisnya itu ke hal-hal yang positif Bapak Ibu. Di situ tugas kita menuntun anak-anak ini untuk berpikir kritis, mengarahkan. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Ya, kreatif Bapak Ibu. Siswa-siswa kita, murid-murid kita itu nanti dituntut untuk kreatif. Di sini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya Bapak Ibu guru untuk mewujudkan paradigma pembelajaran tadi ini perlu ada teori kontrol Bapak. Untuk teori kontrol di sini ada 2 yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Kalau dulu stimulus respon kita mengatakan realitas atau kebutuhan kita ini sama. Kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita ini berbeda. Kita harus memahami Bapak Ibu, ketika di teori kontrol, anak-anak di kelas kita, kalau menurut stimulus respon, itu kebutuhan siswa itu sama. Kalau dulu kita memakai pembelajaran paradigma lama, itu guru datang menerangkan, siswa hanya mendengarkan. Tapi kalau sekarang realitas kebutuhan kita itu berbeda kalau menurut teori kontrol, yaitu anak-anak ini kebutuhannya berbeda-beda. Jadi makanya di pembelajaran yang berdiferensiasi itu kita disuruh apa? Mengidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi murid-murid kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama menurut stimulus. Untuk yang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini gambaran yang berbeda ini maksudnya Bapak Ibu, yaitu setiap orang ini mempunyai harapan, keinginan atau cita-cita yang berbeda. Maka dari itu kita sesuai yang pertama tadi, kita harus mengidentifikasi. Kita harus tahu bahwa kebutuhan kita, kebutuhan anak-anak itu berbeda. Karena apa? Di poin nomor 2, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, gambaran maksud di sini Bapak Ibu yaitu mempunyai keinginan, cita-cita, harapan yang berbeda juga. Untuk yang ketiga, mencoba mengubah orang. Ya. Untuk yang di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita ini tidak bisa mengubah orang, tapi kita hanya bisa memahami tentang pandangan orang tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang di stimulus respon. Untuk yang di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini contohnya perilaku buruk ini dilihat sebagai kesalahan. Contoh, ketika murid-murid kita melakukan hal-hal yang tidak kita ingin. Contoh, anak-anak kita telat, ya, itu kan perilaku buruk ya, bukan perilaku yang baik atau positif. Itu kita harus tahu Bapak Ibu. Sebenarnya semua perilaku yang dilakukan anak-anak ini, memiliki tujuan. Kenapa dia telat? Itu pasti ada alasannya. Jadi kita jangan memvonis langsung, kenapa kamu telat begitu. Kita harus di sini. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ditanya kenapa kok telat, terus kenapa tujuanmu tadi telat itu karena apa? Itu pasti dia mempunyai alasan, Bapak Ibu. Untuk yang berikutnya yaitu
orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan yang di teori kontrol hanya ada yang bisa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi orang lain ini bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol tidak Bapak Ibu. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Untuk berikutnya yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Ini yang di stimulus respon. Untuk yang di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika anak-anak ini gagal Bapak Ibu untuk mencapai tujuannya, maka Bapak Ibu ketika dulu stimulus respon, Bapak Ibu ini membujuknya ini dengan memaksa, ya, memaksa dengan paksaan. Tapi kalau yang di teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak usah membujuk atau membujuk dan memaksa. Kita hanya berkolaborasi Bapak Ibu dengan anak-anak, dengan murid-murid kita. Melalui apa di sini? Konsensus, pendekatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru untuk menyelesaikan masalah-masalahnya yang dihadapi oleh anak-anak kita. Jadi kita nggak usah bujuk, nggak usah maksud. Kita hanya berkolaborasi, kita hanya konsensus, pendekatan dari murid kita dengan kita. Kita adakan pendekatan dari hati ke hati Bapak Ibu. Untuk yang ke-8, stimulus respon di sini model berpikirnya menang atau kalah. Untuk yang di teori kontrol, model berpikirnya ini menang-menang. Jadi kalau di stimulus respon ini model berpikirnya menang kalah. Jadi guru intinya kudu menang. Ya. Kalau muridnya gak belum kalah. Pokoknya awakmu salah ya salah, awakmu keliru ya keliru, ya wis dihukum. Itu kan paradigma lama loh. Tapi kalau untuk yang di teori kontrol sekarang ini, model berpikirnya menang-menang. Atau katanya Bu Rika sebagai guru agama, guru apa bahasa Inggris dulu, win-win solution. Ya, jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah di sini. Semuanya menang. Jadi anak ketika membuat kesalahan ini kita tuntun, kita temukan solusinya, kita carikan jalan keluarnya, sehingga anak ini tidak merasa di-judgment kalau dia ini anak yang gagal, anak yang salah. Tidak, tapi anak ini ditumbuh kembangkan lagi di pemikirannya bahwa dia ini tidak salah, tapi dia berada pada di pihak yang menang. Gurunya menang, siswanya juga menang. Ini cara menangani permasalahannya nanti. Ya, win-win solution. Jadi tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada di sini yang di pertama tidak menang atau kalah, tapi win-win solution, semuanya menang bersama. Itu Bapak Ibu mengenai perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Sudah dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah berkenaan dengan disiplin positif Bapak Ibu, bahwa disiplin positif ini, kalau kata disiplin ini jelas berkenaan dengan aturan. Lewis ngomongkan disiplin pasti ujung-ujungnya ada aturan. Kalau ada aturan pasti ada hukuman. Padahal disiplin di sini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi kalau disiplin ini munculnya dari
intern atau diri pribadi, bukan dari luar, Bapak Ibu. Jadi kita melakukan pendisiplinan diri kita ini munculnya dari diri pribadi kita sendiri, bukan dari luar, yang berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kalau kita sudah meyakini hal-hal yang sudah kita yakini, kita akan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang sudah kita yakini. Itu muncul dari diri kita sendiri, bukan dari luar. Ya, bukan dari luar. Di sini disimpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa, di sini. Jadi kita menumbuhkan kesadaran kepada murid-murid kita tentang disiplin positif. Ini murid-murid kita ini tumbuhnya ini tidak hanya karena penghargaan, tidak karena reward, tidak karena ancaman atau hukuman. Jadi contoh, ketika ada anak, katanya Bapak Kepala Sekolah tadi, kita tidak boleh telat, datang ke sekolah jam 7. Nah, siswa-siswi juga gitu, datang sekolah jam 7 sudah pintu gerbang ditutup. Kalau yang telat nanti pasti ada sanksi atau hukuman. Nah, ketika peserta didik ini disiplin positifnya ini tumbuhnya dari intern dirinya sendiri, ya, itu ini nggak melihat ini, Bapak. Wis gak delok penghargaan, gak lihat reward, gak wedi dihukum, tetap dia akan datang tepat waktu. Seperti Bapak Ibu juga datang ke lembaga, ini tepat jam 7 sprint. Ini bukan karena nanti ketika nggak sprint ini nanti takut dipanggil ke dinas, takut lek telat engko dipotong TPP-nya, bukan. Berarti kalau kita masih merasa takut karena ini berarti disiplin positifnya ini hanya karena bukan masih di eksternal, bukan di internal, bukan tumbuhnya dari intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu ketika masih mengharapkan penghargaan, reward, atau takut ancaman hukuman, ini masih dari luar. Tapi kalau tumbuhnya disiplin positifnya ini dari dalam, Bapak Ibu, berarti ini dari intrinsik, dari diri Bapak Ibu sendiri. Jadi meskipun nggak ada sprint, meskipun nggak ada pincer, tetap kalau di situ ada peraturannya itu jam 7 datang, ya jam 7. Nggak ada, siswa-siswi kita juga begitu. Kok aku telat mesti dihukum sama Pak Guru, disuruh begini juga. Tidak. Karena anak-anak kalau sudah tubuhnya seperti ini berarti dari masih takut ancaman. Jadi tidak tumbuh dari intrinsik atau tumbuh dari dalam dirinya anak-anak sendiri. Di sini disimpulkan Bapak Ibu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tujuan kita di sini Bapak Ibu, yaitu memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada hal-hal kebajikan universal yang sudah diyakini oleh anak-anak itu tumbuh, memiliki motivasi intrinsiknya ini tumbuh dari diri anak-anak. Nanti perubahannya yaitu menuju ke perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan ini yaitu nilai yang disepakati bersama.
nilai kebajikan di sini. Nah, nilai-nilai kebajikan ini lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan yaitu suatu institusi atau organisasi. Kalau yang sudah digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro yang dituangkan dalam profil belajar Pancasila ini, Bapak. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini nilai kebajikannya. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini nilai-nilai kebajikan yang seharusnya tertanam kepada murid-murid kita, Bapak. Untuk yang ada di istilah organisasi itu Primary Yes Program PYP yang dinamakan nilai kebajikan ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini yang menurut PYP atau Ibu Primary Yes Program. Untuk yang keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu, Bapak. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sini kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Siapa yang di sini nggak ingin bertahan hidup? Semuanya ingin bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Pasti di sini kita butuh kasih sayang. Yang sudah punya suami butuh kasih sayang dari suami, yang sudah punya istri butuh kasih sayang dari istri. Yang belum punya suami atau istri berarti butuh kasih sayang dari orang tua, ya Bu ya. Iya. Terus yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Untuk yang pertama Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, ini contohnya Bapak. Untuk bertahan hidup manusia ini butuh makan, butuh pakaian, nggak mungkin butuh ya, butuh tempat tinggal, butuh keamanan, butuh kesehatan. Jadi Bapak Ibu, ini kita terapkan di lembaga atau ke murid kita, Bapak Ibu. Kalau ada murid kita yang datang terlambat, itu jangan langsung dimarahi, Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu kebutuhan dasar mana yang murid kita belum terpenuhi di sini. Mungkin Bapak Ibu ya, anak itu datang terlambat karena apa? Pakaian ini, nah ini dibolehi mulai isu sampai awan gak ketemu, akhirnya telat. Berarti kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup di pakaiannya ini belum terpenuhi. Contoh lagi,
ketika anak di sekolah, di kelas ngantuk, ini jangan langsung dimarahi Bapak Ibu. Ditanya dulu. Jangan-jangan kebutuhan dasar manusia salah satu dari 5 ini belum terpenuhi Bapak Ibu. Contoh, ditanya, mungkin dia belum makan, akhirnya ngantuk, ya. Atau mungkin tempat tinggalnya ini jauh. Atau mungkin pas udan-udan, pas hujan, rumahnya ini kebocoran, ya, bocor, banjir, akhirnya nggak bisa tidur, sekolah memaksa di sekolah tidur. Ini Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia tempat tinggalnya ini. Terus keamanan. Di sekolah kok ngantuk, kena apa? Akhirnya nggak tahu nih keamanannya mambengi di rumahnya kemalingan. Ya, akhirnya dia nggak bisa tidur. Untuk selanjutnya yaitu kesehatan. Ya, ditanya dulu Bapak Ibu, mungkin anaknya itu sakit, ya, kok hidup terus, apakah kira-kira anak ini sakit ya? Ya, ini kita adakan kolaborasi atau pendekatan dulu Bapak Ibu. Mungkin dari kebutuhan dasar manusia untuk yang di bertahan hidupnya ini belum terpenuhi. Untuk yang kedua, kasih sayang. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Ketika Bapak Ibu mengadakan pembelajaran kelompok, ini kan biasanya ada anak sing meneng tok gak gelem umek, yo gak gelem ngerjakno, meneng minder, ya. Biasanya ada seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Kalau seperti itu Bapak Ibu, kita adakan pendekatan dulu. Kira-kira anak itu mindernya ini, sebenarnya dia ini ingin kasih sayang dan rasa diterima di komunitasnya itu. Lah, terus ya Bu Bidaya, betul memang. Jadi rasa ingin diterima di komunitas, di kelompoknya ini dia ingin sebenarnya. Karena komunitasnya ini nggak menerima, akhirnya dia minder, cuek, nggak belum ngerjakno. Ya, ini kebutuhan dasar manusianya berarti kasih sayang dan rasa diterimanya di sini tidak terpenuhi. Untuk yang ketiga, penguasaan. Dia ini ingin berkuasa harga diri, keinginan untuk dianggap menjadi pemimpin, dia ingin dianggap berprestasi, diakui, didengar. Jadi kebutuhan manusia ini ingin jadi penguasaan. Dia ingin jadi pemimpin. Dia ingin dianggap sebagai anak yang berprestasi dan didengar apa yang dia ucapkan. Untuk yang keempat Bapak Ibu, kebebasan mandiri. Jadi semua manusia mempunyai kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Gak mau dikekang Bapak Ibu ya, gak mau. Dia ingin kebebasan. Yang pertama di sini mandiri. Dia ingin mandiri, dia ingin bebas, dia memiliki pilihan mencoba hal baru tanpa ada kekangan, mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan di sini Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kesenangan. Untuk kesenangan di sini Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam kelas ini, harapan anak-anak ini Bapak Ibu, kebutuhan manusiawi memang. Jadi kita ketika di dalam kelas harus bisa menciptakan iklim ini, bermain. Kita kan sudah ya belajar sambil bermain. Di TK belajar sambil bermain. Kita juga harus humoris, ojo menduduk, ya, antusiasme, harus tertawa, mesem ya. Jadi kalau kita nggak tertawa masuk kelas Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia anak-anak ini untuk kesenangannya di sini ini
gak terpenuhi loh. Delok gurunya menuduh wis penting. Jadi di sini kita harus humoris. Ya, kita harus humoris. Ya, kita harus juga bermain-main kadang. Ayo dunia bermain sambil belajar. Tuh, untuk selanjutnya yang keempat yang sudah di awal tadi, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, Bapak dan Ibu. Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar, dan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada dari dalam. Motivasi ekstrinsik di sini, Bapak dan Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ketika motivasi ekstrinsik ini ada, berarti motivasi ini ketika anak-anak, contoh saja ketika kita naik sepeda motor, lah kita kan wajib memakai helm. Nah, kita memakai helm ini termotivasi ekstrinsik atau intrinsik? Kalau motivasi kita ekstrinsik, ini kita pakai helmnya ini karena apa? Takut ditilang, karena takut ini hukuman, takut ketidaknyamanan. Waduh, kalau ketemu polisi ini ditilang, saya kena hukum karena tidak memakai helm. Terus untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, kalau kita di sini dulu, kalau kita di sini sudah memakai helm ini karena motivasi ekstrinsik, itu tadi Bapak. Tapi kalau motivasinya intrinsik, ini demi apa kita pakai helm? Demi keselamatan diri kita sendiri. Kalau seperti itu Bapak Ibu, itu motivasi ini tumbuh. Jadi meskipun nggak ada polisi, meskipun kita pokoknya kita naik sepeda motor, kita pasti pakai helm. Bukan karena takut hukuman di sini, bukan tidak nyamanan. Untuk motivasi intrinsik di sini juga untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau reward dari orang lain. Contoh, ini kalau saya ini nanti anak-anak kita belajar dapat ranking 1, ini kita pasti, katanya anak-anak, nanti Pak Kris dapat piala kalau kelas 6 wisuda. Ini motivasinya ekstrinsik, hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dengan dari motivasi intrinsiknya sendiri. Jadi anak-anak belajar ini butuh karena imbalan atau penghargaan dari orang lain, bukan karena dari motivasi intrinsiknya. Sedangkan motivasi intrinsik sendiri Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia ingin menjadi dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, untuk dari perilaku manusia di sini, ya, motivasi perilaku manusia ini nanti akan ada ini Bapak Ibu. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau hukuman ini Bapak Ibu, konsekuensi, restitusi. Nah, saya yang baru tahu ini Bapak Ibu, restitusinya belum saya ketahui, dan saya baru tahu restitusi ini ketika saya ikut pendidikan sebagai calon guru penggerak. Ini mungkin kalau hukuman sama konsekuensi ini sudah ada di lembaga kita. Mudah-mudahan restitusi ini juga ada. Mari kita telah bersama-sama Bapak Ibu tentang hukuman.
Hukuman ini Bapak Ibu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, anak datang terlambat. Ketika kita melihat anak datang terlambat di gerbang, itu kita langsung tidak terencana langsung memberikan hukuman. Dah, kamu kenapa terlambat? Lari di sana di lapangan voli 5 kali. Ini secara tiba-tiba Bapak Ibu menghukumnya. Dan yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi pokoknya telat dihukum. Dan murid ini tidak akan tahu yang akan terjadi ketika telat ini mau dihukum apa, mau disuruh apa. Ini tidak tahu ini anak. Terus bersifat satu arah dari guru ke murid. Hukumannya ini dari guru ke murid saja. Lah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik ya seperti tadi, anak datang terlambat disuruh lari, itu fisik. Tapi ini yang lebih berbahaya lagi Bapak Ibu, hukuman psikis di sini. Ini yang biasanya kata Bapak Ibu ini apa ya? Masih terngiang-ngiang atau masih teringat di pikiran Bapak Ibu. Trauma. Saya yakin Bapak Ibu ketika hukuman psikis ini diterapkan, maka akan anak ini efeknya tidak baik. Ya, kita saja mungkin Bapak Ibu juga teringat dulu ketika sekolah itu dihukum kalau hubungan psikis. Sampai sekarang saya yakin Bapak Ibu pasti ingat, saya dulu dihukum seperti ini sama ibu. Dan jangan di hati kita akhirnya tumbuh rasa mangkel, ya, mangkel di sini. Dendam pasti ada. Nah, untuk yang kedua Bapak Ibu, konsekuensi. Di sini kalau konsekuensi ini hubungannya dengan peraturan. Berarti kalau konsekuensi di sini sudah ada peraturan Bapak Ibu. Terus terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi anak-anak sudah tahu kalau nanti kamu nggak piket, nanti kamu dihukum seperti ini. Kalau kamu upacara nggak pakai topi, kamu akan disuruh baris di depan, suruh hormat. Ya, ini anak-anak sudah tahu dan ada konsekuensinya di sini. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman karena dihukum meskipun sudah tahu. Dan ini biasanya yang ada ini sekolah, ya, sekolah-sekolah ini menerapkan aturan-aturan dan konsekuensinya adalah hukuman. Terus yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ketika upacara dicari siapa anak-anak yang enggak seragam, siapa anak-anak yang enggak pakai atribut lengkap, enggak berdasi. Di sini sikap guru selalu memonitor murid. Habis waktunya dibuat untuk memonitor murid ini, mencari kesalahan-kesalahan anak-anak kita. Ya. Untuk yang terakhir ini Bapak Ibu, restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini ada proses dulu, di proses restitusi ini. Prosesnya bagaimana? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi diajak kolaborasi, diajak ngomong, ada pendekatan antara guru dengan murid. Dan yang kedua di sini proses lain, proses kolaboratif yang untuk mencari solusi sendiri. Jadi setelah ada pendekatan, dicarikan masalahnya seperti apa, lain untuk mencari solusi sendiri. Jadi anak itu diajarkan untuk mencari solusi sendiri ketika berbuat salah. Ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol pada guru. Nah,
ini. Yang pertama, posisi kontrol pada guru yang pertama penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru ini sebagai teman. Keempat, guru ini sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru adalah posisi kontrolnya sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu, di sini kita ini posisi kita di mana, Bapak Ibu? Di mana posisi kita? Apakah kita sebagai guru itu bagian yang ngukum, dok? Apa kita sebagai pembuat merasa bersalah? Atau kita guru ini kepada anak ini kayak teman? Atau kita hanya memantau gitu loh anak-anak? Atau kita sebagai manajer loh? Atau kelima-limanya kita punya di sini? Ya tadi menghukum, ya jadi merasa pembuat bersalah, ya jadi teman, ya pemantau, ya manajer. Apa kelima-limanya? Apa cuma 1 sama 4? Apa 3 saja? Apa 5 saja? Apa hanya 1 saja? Kesemuanya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kuat melaksanakan kelima-lima posisi kontrol pada guru ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah ini saya ambil contoh kasusnya Bapak Ibu ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ketika guru ini sebagai penghukum Bapak Ibu, posisi kontrolnya guru ini sebagai penghukum, ini ngomongnya seperti ini. Sana, hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, ini kalau guru posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ini contoh. Terus kalau pembuat merasa bersalah, ini nadanya sudah berbeda Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kalau sudah mengerjakan di PMM ini sudah lihat ya, sudah tahu videonya ya. Di sini berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak ya. Kamu sudah berapa kali kamu berbuat bersalah, kamu itu terus kok mengecewakan Bapak ya. Ini guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak ini dibuat merasa bersalah. Nah kalau posisi kontrol guru ini sebagai teman, ini nadanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong ganti Bapak atau Ibu ya sekali, ya sudah tidak apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini sebagai teman, rada halus, agak halus nadanya ya di sini. Kalau sebagai pemantau Bapak Ibu, di sini pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, kira-kira yang pernah Bapak Ibu lakukan ini yang mana Bapak Ibu? Semua. Sebagai teman. Nah, ini sebagai teman dulu yang pernah ya. Yang sering ini sebagai teman ya. Kalau Bapak Ibu, kalau ibu-ibu guru TK ini memang kalau anak-anak ini kan sebagai teman ya, kayak anak sendiri. Ya. Lemah lembut. Nah, itu. Terus yang selanjutnya ini sebagai manajer Bapak Ibu, yang terakhir ini sebagai manajer. Ini intonasinya seperti ini Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya. Jadi di sini anak-anak dituntut. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu, Pak, Bu. Gimana kesalahanmu? Yang ini. Kalau tahu kesalahanmu, apa konsekuensinya? Ya, tidak mengulangi
sekali lagi Bu, Pak, kamu bisa memperbaiki kesalahan. Bisa. Dengan cara apa? Lah di sini Bu. Kalau ini sebagai manajer, lah yang paling efektif dan yang paling baik untuk diterapkan di posisi kontrol guru Bapak Ibu, yaitu ini Bapak Ibu, sebagai manajer. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menerapkan hal ini ya, untuk kedepannya. Nah, yang keenam Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan kelas? Di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas di sini memang suatu keyakinan yang kita terapkan bersama dan sebelumnya kita buat kesepakatan bersama. Mengapa bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah? Kalau peraturan ini yang membuat hanya satu arah. Contoh kalau sekolah ya sekolah saja, anak-anak yang menjalankan. Tapi kalau keyakinan kita buat bersama-sama dan disepakati bersama, diyakini bersama dan dilaksanakan bersama-sama pula. Ini kenapa bukan keyakinan kan? Mengapa keyakinan bukan peraturan Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu, kemarin saya membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah ini nanti ada videonya Bapak Ibu. Di sini pembentukan keyakinan kelas di sini Bapak Ibu yang harus dilakukan yang pertama Bapak Ibu, mengumpulkan anak-anak, dikumpulkan ya, diberikan pendidikan dengan keyakinan kelas. Setelah itu, setelah diterapkan, kita ikuti alurnya. Di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas yang kita sepakati itu tidak boleh dari kata negatif, kata-katanya positif ya, kata-katanya positif. Contoh, dilarang terlambat, itu tidak boleh Bapak Ibu. Berarti kalau dilarang terlambat itu kan kata negatif, berarti kata positifnya jangan telat, tetap itu datang tepat waktu ya. Tidak boleh bertengkar, berarti kita katakan rukun atau menghormati teman ya. Ini Bapak Ibu. Terus sedikit saja agar mudah dilihat. Jadi kata-katanya nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu, sedikit saja. Terus selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi namanya aja keyakinan kelas. Jadi kita nggak usah menengok ke kelas sebelah, karena keyakinan ini dibuat oleh kelas itu sendiri bersama-sama dengan murid, wali kelas, dan diterapkan juga di kelas itu bersama-sama pula Bapak Ibu. Dan untuk semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Setelah dibuat Bapak Ibu, untuk memperkuatnya Bapak Ibu, di sini harus dibubuhkan tanda tangan Bapak Ibu. Di sini ini tanda tangan anak-anak Bapak Ibu. Jadi ini tanda tangan anak-anak. Jadi ini kesepakatan kelas yang sudah disetujui anak, dan ini tanda tangan setelah membuat itu anak-anak tanda tangan. Untuk yang ketujuh Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ya, restitusi yang tadi Bapak sudah lihat di slide sebelumnya, yaitu segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusinya, yaitu bukan identitas yang pertama Bapak Ibu,
Di sini mesti menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, biasanya kata-kata seperti ini loh. Berbuat salah itu wajar. Nah, ini kata-katanya untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini untuk menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan sesuatu yang penting bagimu. Ini contoh kata-kata validasi tindakan yang salah. Terus seperti di garis institusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Jadi di intinya di segitiga institusi ini Bapak Ibu melakukan kolaborasi dengan anak untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya tadi dengan win-win solution, bukan menang dan kalah. Kita mengajak anak-anak itu untuk mencari permasalahannya, bagaimana cara mencari solusinya, bagaimana kedepannya untuk tidak berbuat seperti itu lagi. Untuk saya penting. Nah ini contoh penerapan etika restitusi. Di sini ini contohnya Bapak Ibu. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal sama Rudi. Pak Guru akan melakukan hal yang sama jika di posisi Citra. Lalu apa yang Citra lakukan, Mas? Saya menjawabnya. Oh begitu. Kamu punya alasan. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal sama Rudi. Saya menghargai apa yang sudah kita lakukan dan tidak berbuat lebih buruk dari yang Udin lakukan. Misalnya sampai membunuh Udin. Sekarang dengan Citra mendorong Udin, apakah perbuatan Citra sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Menurut Citra, apa saling menghormati itu penting? Ya, baik. Apa yang bisa kita lakukan untuk kedepannya agar tidak lagi mendorong teman? Saya akan lebih menghormati teman saya dan saya akan lebih sabar lagi dan dapat membantu dalam posisi. Baik, tepat sekali. Tindakan yang sudah kita lakukan. Nah, saya harap kedepannya Citra bisa menjaga diri baik-baik ya, lebih sabar dan dapat mengontrol emosinya. Bisa ya Citra? Bisa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk refleksinya Bapak Ibu.
Nah, ini contoh yang kedua, Pak. Menurut ingatan Becky sudah berapa kali berpindah kemana? Sedih terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik tadi, berbuat kesalahan itu memang sifat manusia. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan. Agar kita berusaha memperbaiki. Setuju kan? Jadi, ayo kita cari solusinya ya. Kalau datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa Becky sering datang terlambat? Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau datang terlambat, datang ke sekolah, apa sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu lakukan? Menurut kamu, disiplin itu penting tidak menurut kamu? Betul, menghargai waktu itu penting sekali dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita. Karena pekerjaan tidak menjadi menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, apa yang tidak akan dilakukan memang sudah baik, yaitu dengan meminta maaf dan tidak akan dilakukan. Menurut kamu, apa yang sudah kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Baik, kamu sudah menemukan solusinya dan Pak Siva akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Supaya saya tidak terlambat sekolah. Terima kasih Pak Siva. Ini Bapak tadi adalah contoh segitiga restitusi kepada dua siswa yang sudah saya lakukan. Untuk yang selanjutnya yaitu pembuat keyakinan kelas. Ini tadi foto slide berkenaan hasil dari foto dari keyakinan kelas tadi yang sudah saya kan. Untuk videonya di sini Bapak Ibu karena durasinya juga panjang, yaitu 23 menit, tidak usah saya tampilkan di sini. Dan akhirnya Bapak Ibu bisa kita simpulkan kegiatan diseminasi pada siang hari ini, yaitu dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dan di sini sebelum kami akhiri, ada salam sebelum diakhiri, mari kita mengucapkan salam guru penggerak Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang
Salam guru penggerak, ya. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Ingat Bapak Ibu ya, bersama-sama ya. Sekali lagi ya. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Ulang lagi, satu kali. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu dan tempatnya. Pada Bapak Kepala Sekolah, terima kasih. Semua hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari acara ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di sini Pak Guru akan membuat suatu keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas ini nanti akan dibuat oleh anak-anak sendiri sesuai dengan kesepakatan antara anak-anak dengan teman kalian, antara anak-anak dengan Bapak Ibu guru. Nah, terus sebelum masuk ke agenda pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas, apakah anak-anak masih semangat? Coba Pak Sipak ingin tahu. Kalau kalian tetap masih semangat, coba mana tepuk semangatnya? Yuk, tepuk semangat. Bagus, berarti kalian semua masih semangat. Ya, terima kasih. Di sini Pak Siva akan membuat kesepakatan kelas, yang mana memang beda ya peraturan kelas dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, kalau keyakinan kelas itu yang membuat sampean semua, kamu semua yang membuat. Ya, apa yang ada di pikiran sampean, saya ingin seperti ini di kelas saya ingin seperti ini di kelas saya, itu kamu semua yang buat. Tapi kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah itu yang membuat dari sekolah atau Bapak Ibu Dewan Guru, tanpa melibatkan anak-anak semua. Dan nanti kalau melanggar itu juga ada sanksinya. Sama kesepakatan kelas ini juga tidak boleh dilanggar. Ya, karena apa? Kalian sudah kesepakati kesepakatan yang sudah kalian buat sendiri. Lalu nanti kesepakatan kelas apa saja yang kalian buat? Contoh, mungkin kalau masuk kelas harus apa? Harus salam. Harus apa lagi? Harus tepat waktu. Ya. Dan di sini anak-anak ketika membuat kata-kata kesepakatan kelas itu nanti tidak boleh pakai kata dilarang, terlambat, tidak boleh. Jadi pemakaian kata-katanya pakai kata yang positif. Ya, positif, mudah diingat dan mudah dimengerti. Jadi kata-kata positif. Dilarang buang sampah, tidak boleh. Berarti kalau dilarang buang sampah, kata positifnya apa? Ya, jaga kebersihan. Berarti di sini sudah paham, anak-anak? Ya, cara menulisnya paham ya? Paham. Kalau paham, di sini Mas Siva akan membagikan kertas kepada kalian semua. Kalian tuang
pikiran kalian untuk membuat kesepakatan di kelas 6 ini ya. Nanti setelah kamu menulis sudah selesai, boleh ditempel di depan sini. Mengerti ya? Masih semangat? Semangat? Oke. Ini pasti Pak bagikan kelasnya. Satu saja ya. Satu saja. Yang sudah dibagi bisa ditulis. Bisa mencari, yuk. Bisa mencari apa? Apa yang pemikiran sampean? Ayo ditulis sudah? Nah, yang belum, ayo ditulis. Satu saja. Satu saja. Sudah semuanya? Satu. Satu saja ya. Kata yang ditulis kata positif, tidak boleh kata negatif. Oke, kalau sudah dari Udin, ditempel di sini. Yuk, boleh. Cari tempat untuk
menempelnya. Ya. Ya. Yuk. Oke, terima kasih. Yuk. Ayo lanjut. Yo. Yo, tinggal 2. Ya, tinggal 1. Di sini sudah menuliskan 1 semuanya ya. Ada yang ketinggalan, ada yang belum? Sudah semua ya. Nah, di sini Pak Guru akan memilah ya, akan menentukan. Kalau ada yang sama nanti Pak Guru akan pilih-pilih. Ya, nanti tinggal berapa. Itulah yang nanti akan menjadi kesepakatan kita, akan ya kesepakatan kelas 6 di sini ya. Coba ini saya pilih dulu ya.
sini anak-anak, setelah Bapak Guru bilang di sini dari ke-20 siswa yang telah menyatakan kesepakatannya, di sini ada beberapa yang sama dan di sini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kesepakatan ini nanti yang harus kita laksanakan dan kita yakini, ya. Kesepakatan ini nanti siapa yang melaksanakan? Semua warga kelas 6. Saya bacakan ya. Kesepakatan yang pertama, disiplin. Ya, anak-anak nanti harus disiplin. Disiplin, datang tepat waktu. Ya, disiplin. Ya, waktunya pelajaran. Ya. Terus yang kedua, mendengarkan saat guru menerangkan. Setuju ya? Setuju, ini kalian yang buat ini. Berkata sopan, menjaga kebersihan, seragam lengkap saat olahraga, memakai sepatu saat olahraga, datang tepat waktu. Dari ketujuh kesepakatan ini kita semua sudah setuju, dan untuk lebih baiknya lagi kesepakatan ini, kalian Bapak minta untuk membubuhkan tanda tangan bahwa kalian sudah mensepakati kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Coba ayo dari Udin. Nih. Mira. Para. Lanjut. Nadib. Lanjutnya yuk lanjut.
Arifin. Yuk. Yuk. Hello. Hello. Yuk. Ya, terima kasih anak-anak. Ini penandatanganan sudah, pembuatan kesepakatan sudah. Di sini Pak Siva berpesan pada kalian semua, mudah-mudahan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, anak-anak bisa melaksanakan kesepakatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan Pak Siva berterima kasih atas kontribusi anak-anak berkenaan dengan pembuatan kesepakatan kelas ini, ya. Dan ini tetap harus kita yakini dan kita sepakati, ya. Kita yakini di sini bagaimana? Karena kita sendiri yang buat, kita harus yakin dan harus bisa melaksanakan keyakinan ini, ya. Siap ya? Siap. Semangat ya? Semangat. Ayo mana? Tepuk semangatnya lagi. Tepuk semangat. Terima kasih. Saya sampaikan pada anak kelas 6. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.